Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hai sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya. Oke, dalam waktu dan gelombang yang sama di pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Ikuti terus perjalanan saya dalam hobi ini dengan cara menekan tombol subscribe. Sebab subscribe itu gratis. Oke, mantap, lanjut. Sebelumnya saya sudah posting juga di Facebook bagaimana ini saya punya akuarium baru dan bagaimana cara memasukkan media filternya ini. Soalnya akuariumnya itu ada di bawah. Andai menggunakan talang filter itu sulit untuk maintenance-nya. Kalau menggunakan, ada juga yang menyarankan untuk menggunakan filsam atau filter samping. Ya, ada juga yang menyarankan untuk menggunakan back filter atau filter belakang. Ya, terima kasih atas komentarnya. Namun prioritas pertama saya ingin bagaimana caranya agar akuarium ini media filternya itu atau media mekanisnya itu tidak terendam. Maka saya jatuh pada pilihan yang namanya sistem trickle filter. Apa itu sistem trickle filter? Nanti kita bahas ya. Sebelum saya memperlihatkan akuarium saya yang sudah saya set menjadi sistem trickle filter ini, sekedar informasi, sistem trickle filter itu terinspirasi dari daerah Niigata yang ada di Jepang. Di sana ada danau yang mana danaunya itu begitu bersih dan jernih sehingga bahkan disebut dijuluki sebagai air murni. Padahal pasokan terbesarnya itu kalau nggak salah hanya dari air hujan ya. Tapi kenapa bisa jernih seperti itu? Bagaimana airnya bisa jernih seperti itu ya? Ada proses-proses trickle seperti itu ya. Yang pertama ya dari air hujan itu turun dari atas dan seterusnya ya. Dari hal itu sebenarnya trickle filter ini banyak dipakai oleh para penghobi ikan koi ya. Para penghobi ikan koi ada yang menggunakan dengan sistem di tembok atau dicor sedemikian rupa ditumpuk dari atas ke bawah. Ada juga yang menggunakan baki shower yang bahannya itu dari baki. Terus ada lagi yang menggunakan filter box seperti yang saya pakai. Baik, apapun itu barangnya atau medianya, yang terpenting dari fungsinya itu adalah para penghobi itu ingin bagaimana airnya itu turun dari atas, lalu dia turun ke bawah ke media filter selanjutnya dan selanjutnya sampai ke kolam atau ke akuarium. Ya, tujuannya yaitu yang pertama tentu saja dengan jatuhnya air dari atas ke bawah, maka itu akan menghasilkan aerasi ya. Sehingga oksigen yang ada di dalam air itu menjadi lebih banyak ya kandungan oksigennya. Itu salah satu kelebihannya. Mungkin nanti akan saya bahas apa itu kelebihannya dan kekurangannya setelah saya menggunakan sistem trickle filter ini beberapa minggu ke depan ya. Baik, singkatnya mari kita lanjut saja pada akuarium yang ada di bawah ya. Yang ada di bawah bukan di atas, sebab yang di atas sudah final kita bahas dari mulai butaknya sampai sekarang menjadi berlumut dan bening ya. Terima kasih yang terus menonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan saya ucapkan terima kasih yang selalu support. Oke, kita lihat akuarium saya yang ada di bawah ini. Oke, jing jing. Iya, ini yang ini ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Set. Nah, oke sahabat, yang pertama saya akan perkenalkan. Kalian abaikan dulu ya, kenapa aeratornya di situ, kenapa lubang inputnya di situ dan outputnya di sana. Abaikan dulu, nanti akan saya bahas satu persatu ya. Untuk akuariumnya, kalau masih ada yang bertanya, ukurannya sama dengan yang di atas, yaitu 100 x 50 x 50 ya. Raknya menggunakan rak siku, ini sekaligus eksperimen nih. Yang tukang akuariumnya mungkin lihatnya. Mudah-mudahan ini aman ya Kang ya. Kalau aman jebol garansi. Oke, lanjut. Ini adalah trickle filternya. Jadi yang saya gunakan amunisinya yang pertama yaitu box container seperti ini dengan ukuran 40. Sini ada tulisannya ya. Ukurannya kurang lebih 40 x 30 yang tingginya 16 cm ya. Ada banyak macam-macam box container ini ya. Ini
ukuran standarnya seperti itu. Ada lagi kalau mau lebih pas mungkin saya akan tambah yang ukurannya 50. Oke, ini box kontainernya saya bikin 3 susun. Lalu box kontainer ini bawahnya itu saya kasih lubang ya. Dia kasih lubang, sama di sini juga kasih lubang. Dan yang terakhir ini dia keluar di sini gitu. Isi media pertama saya kasih biasa mekanis, Jepmet, biopom, dan yang terakhir paling bawah ada kapas putih ya. Yang ini aduh gimana bukanya ya guys ya. Nah seperti ini, bawahnya biasa media bakteri ya. Nah, bisa dilihat ya sahabat ya, airnya turun seperti itu, seperti air hujan. Dan yang terakhir ini pompa. Di dalam pompa ini ada lagi media bakterinya ya. Nanti akan saya bongkar ya, memperlihatkannya lebih jelas. Cuma saya akan menyebutkan saja dulu amunisi apa saja yang saya pakai. Untuk perpipaannya saya menggunakan pipa dari TY berwarna merah, jadi ini temanya merah putih guys. Aduh kayak Agustusan. Oke, terus lubang inputnya ini ukuran 20 mili. Dan di sini saya pakai letter T yang shocknya ke 25 mili. Sebetulnya begini harusnya ya. Kalau mau ini 20 mili ini ya, 25 mili harusnya. Terus yang pipa yang ini kalau mau 20 mili. Jadi lubang inputnya di sini harus lebih kecil ya, biar sedotan airnya itu maksimal. Ini settingannya agak kurang ya, harusnya kalau mau maksimal seperti itu. Cuma karena si skimmer ini ya, dia nggak masuk kalau ke pipa 20 mili ya. Nah, jadi mau tidak mau harus menggunakan pipa 25 mili biar dia masuk. Harusnya ini berputar ya guys, cuma karena ini terkena arus dari aerator ini sehingga dia tertekan. Dan ya itulah, jadi saya menggunakan skimmer ini tentunya fungsinya agar bisa membersihkan atau menyedot kotoran-kotoran yang ada di atas ya. Bisa dilihat belum ada kotoran sih, soalnya belum ada ikannya ya. Jadi fungsinya skimmer ini untuk menyedot kotoran yang ada di atas. Jadi sih skenarionya kalau ada kotoran ke sini dan sebagian masuk lalu dia loss, kan biasanya begitu ya, naik kotorannya ke atas, dia terjebak dan masuk ke skimmer ini, begitu saja. Jadi bukan seperti sistem di kolam koi ya. Kolam koi itu skimmernya di mana gitu ya, bahkan nggak ada aeratornya ya, jadi dia bisa berputar gitu, bagus ya. Jadi aeratornya pun saya simpan di sini, yaitu tujuannya. Ada beberapa yang komentar mungkin itu terkena arus gitu, ya karena memang agar kotoran yang ada di dasar ini tersedot, terdorong, terbawa arus oleh aerator ini dan terjebak masuk ke input ini, begitu skenarionya. Kenapa aerator tersebut saya simpan di sini gitu. Terus lubang outputnya saya menggunakan pipa 25 mili ukurannya ya. Lalu saya buang seperti ini guys ya. Kenapa nggak dijatuhkan dari sana aja? Nah mungkin ada yang ngasih saran seperti itu ya. Saya juga punya pikiran seperti itu. Untuk sementara saya menggunakan sistem seperti ini dulu ya. Jadi ini akan saya utak-atik lagi kalau hasilnya belum maksimal. Jadi kenapa pembuangannya atau outputnya ditembakkan seperti ini? Menurut guru saya yang bikin akuarium ini ya, sebab arus air itu mengikuti yang di atas ya. Kalau di atasnya berputar, maka yang di bawahnya pun akan ikut berputar gitu. Jadi ini seperti sistem aquascape ya, yang pakai lily pad itu ya. Seperti ini kan ya, inputnya di sini, lalu outputnya juga di sini, nggak berbeda tempat. Nah, jadi sementara saya pakai seperti ini, jadi skenarionya mudah-mudahan dia akan mendorong kotoran lalu dia berputar ya dan masuk ke input ini. Nah begitu. Oh ya, bagaimana kalau dimatiin pompanya, apakah airnya turun? Tidak akan turun karena saya menggunakan check valve atau put
Aduh susah ngomongnya. Put pulp ya. Kalau yang di sini kan put pulp ya, yang di bawah ini posisinya ya. Kalau ini ada di tengah ya. Jadi ini check pulp ukuran 20 mili. Jadi kalau air turun tidak akan, kalau pompa dimatikan tidak akan turun begitu sahabat ya. Jadi aman ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan sistem ini dan ada skimmernya, maka kalian harus menggunakan check pump seperti ini ya. Kalau tidak mau ada skimmer ya langsung ke bawah ya, mungkin kalian bisa menggunakan put pump yang seperti yang ada di tank atas gitu. Tergantung kalian. Kalau saya menggunakan skimmer, jadi harus check pumpnya harus ada di tengah seperti ini. Nah seperti itu. Jadi untuk pipanya ini ada skimmernya, inputnya seperti ini. Ini nih sahabat, kecil-kecil gini gak ada ini di Indonesia. Ini harus beli di luar negeri kayak gini ya. Untuk sistem seperti ini emang sudah familiar, di luar negeri juga dipakai seperti ini ya. Jadi saya buat semirip mungkin dengan perpipaannya seperti ini ya. Ini kalau disebut modenya ini mode high ya, karena saya selain untuk fungsi juga estetika ya. Kalau kalian mengedepankan fungsi, sebetulnya hanya menggunakan pipa biasa juga bisa ya, dari pipa Ruchika seperti itu bisa fungsinya. Jadi akan lebih murah ya, akan mengurangi kos. Kalau ini sistem seperti yang saya pakai kurang ramah di kantong ya. Pokoknya ini barang-barang yang ada di sini yang saya pakai, linknya ada di deskripsi ya. Nah seperti itu. Ini adalah box kontainernya 3 susun. Nah, kalian kalau mau lebih budgetnya tidak terbatas, bisa sampai 4 susun ya. Bahkan bisa sampai 5 susun ya. Cuma untuk box kontainernya saja ini sudah menghabiskan dana 250.000 lebih ya. Untuk boxnya saja, belum untuk perpipaannya. Jadi kurang ramah di kantong ya. Jadi kalau ada yang bertanya ini beli di mana, ini saya gak jual ya. Saya gak jual, saya hanya menginspirasi saja. Dan seperti ini bentuknya dan produknya, di mana belinya saya cantumkan di link deskripsi. Baik, itu amunisi yang saya pakai. Oh ya, untuk pompanya berapa? Pompanya saya menggunakan pompa Amara 104. Sudah saya pernah share di FB bagaimana itu pipanya biar masuk. Akhirnya saya ketemu juga ya. Jadi ini untuk part 1 saja ya. Ini saya part 1, saya tidak akan dulu bongkar. Sebab dari kemarin saya becek-becek terus di sini guys. Dimarahin istri nanti. Jadi part 2-nya nanti akan saya bongkar isian dalamnya dan modifikasi pompa dari ini. Jadi kalau yang sebenarnya lebih aman, yang bagus itu ya pompa yang digunakan itu yang amfibi ya. Jadi apabila airnya apabila airnya loss atau sedikit, dia gak ngaruh, gak akan masalah ke pompanya, gak akan rusak gitu. Nah, makanya di sini sahabat, untuk outputnya ini agak tinggi, bisa dilihat ya. Jadi untuk outputnya agak tinggi biar air yang ada di dalam box kontainer ini tidak turun terlalu banyak, sehingga pompa yang ada di dalam sini bisa berfungsi. Sebab pompanya menggunakan pompa celup biasa ya, pompa duduk. Kalau yang saya pakai itu kan mereknya Amara 104. Jadi pompanya pompa duduk, jadi biar terendam dia bisa berfungsi gitu. Makanya inputnya agak tinggi seperti itu. Jadi aplikasi pertama sama seperti yang akuarium atas, harus diisi air dulu ya. Di dalam box ini harus diisi air dulu biar pompanya bisa berjalan. Nah seperti itu sahabat. Sampai di sini saja ini munisinya dan sistem yang dijalankannya. Jadi untuk bagaimana kalian ingin tahu pompanya dan apa-apanya di dalamnya, nanti akan saya bikin part 2-nya ya guys. Baik, itu saja dulu perkenalannya apa itu sistem trickle filter dan amunisinya. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang ingin menggunakan sistem seperti saya. Kita tunggu sampai air ini running, sampai diisi ikan, apakah nanti
maksimal dengan sistem seperti ini, atau ada lagi harus saya rubah, nanti akan saya update lagi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Oke, sip, mantap. Salam satu air, salam bening. Next video. Thank you. Dadah.